Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas file report bocoran soal SKB Kebidanan 2020 hari keempat. Wajib tonton sampai selesai supaya lulus SKB dan jadi PNS, oke? Ini ada FR, bismillah, terima kasih atas bantuannya teman-teman. Ini FR dari aku tadi sesi kedua hari ini. Yang termasuk penilaian Apgar skor apa? Bayi lemah merintis, ekstremitas dingin, asuhannya ada opsi kayak metode kanguru. Pengkajian apa untuk bayi yang ruam di bokongan anus merah? Aku bingung antara pola eliminasi dan pola pakai diaper. Seorang menopause sakit saat BAK setelah PX didapat DX uretris hormon penyebabnya. Gangguan genital ibu dengan DM cairan putih susu menggumpal bingung antara kandidiasis dan vaginosis bakteria. AKS KB suntik mengeluh flek asuhan kebidanannya apa? Kasus intinya ibu mastitis asuhan apa? Isi part program apa aja sesuaikan dengan opsinya aja. Tujuan stanen apa? Kasus intinya distosia bahu asuhan mikrobet gak ada antara rujuk dengan observasi kemajuan kala-kala. Kasus intinya infartus dengan serotinus tindakan rujuk. Setelah plasenta keluar ada semburan darah, kontraksi lembek, tindakannya apa? Message uterus kosongkan kandung kemih dulu, bingung. Yang mirip ini di soalku berapa soal gitu? Ada 3 kayaknya. Abortus iminen, asuhan kebidanan bingung antara bed rest, OPO dianjurkan tidak, AKT berat dan AKT seks. Pus baru menikah 1 minggu ingin menunda kehamilan, KB yang tepat. Imunisasi yang bisa diberikan bersamaan. Imunisasi untuk anak 2 bulan, imunisasi tidak boleh diberikan pada anak riuh kejang demam. UU Tenakes pasal 24 HKM pertama disahkan oleh Presiden Soekarno. Hari cuci tangan nasional tanggal berapa? Perpres tentang JKN, program generik apa aja, SDGs yang sesuai nawacita, indikator RP, JMN, lupa Swerakuta Awur jawab B. Revitalisasi puskesmas apa aja? Kunjungan IPAS, hafalkan yang fokus asuhan IPAS 2-6 jam, 8 hari, 2 MGG, 6 MGG, sing 4 kali kunjungan itu loh. SDGs juga keluar tapi opsi B Indo, manusia, bumi, dan lain-lain. Seorang remaja gejala emosi tidak stabil, kepedean meningkat, kadang-kadang halusinasi, kemungkinan pecandu apa? Assalamualaikum, ini FR dari aku bidang terampil puskesmas, tes sesi 2 tadi. Biar tahu atresia Ani tidak tanya pada ibu bagaimana pilihannya, sudah BAP apa sudah BAK. Pemberian MGSO4 tahap awal. Postpartum baru saja, gemetar TD 130, diagnosa apa? Kala 4 normal, dehidrasi, preeklamasi, postpartum. Bercak putih pada lidah bayi, dibersihkan air garam, air mata, atau diberi obat apa gitu tadi. Eklamasi ini jawabannya soal ibu kejang-kejang. Perdarahan ostium menutup luka 18 mg, abortus apa? Solusio plasenta biar tanda pasti kalau solplas diapakan dulu di BPM. Ada USG sama periksa DJJ, aku pilih DJJ karena di BPM agak ada USG. Bidan ingin tahu latar belakang desa, mencari tahu dari orang yang sudah lama tinggal di desa itu, metode apa? Penelusuran desa, penelusuran sejarah. HB 9% bumi, tata laksana bagaimana? FE 2x2, FE 2 sampai 3x1, FE 1x1, minum susu, kepanjangan SJSN, UU BPJS, BPJS itu apa? PT Askes, PT Asabri, PT Jamsostek, kepanjangan BPJS,
Bidan di tempat yang masih banyak mitos bumi, langkah awal apa pendekatan kepala desa dan perangkat formal non-formal pendekatan masyarakat lainnya lupa. Riwayat kejang imun yang gak boleh apa, jadwal BCG, bayi 10 hari baru diimun, lengan merah dan luka, konseling apa kalau aku tadi pilih efek imunisasi BCG. Tentang bidan terampil, AKDR yang efektif aku pilih tubektomi, ibu postpartum anak kelima, konseling KBAP aku pilih tubektomi. Ibu Infartu datang buka 6 di Eva 4 jam pembukaan tetap bidan mau ngerujuk untuk dilakukan SC pelanggaran bidan apa kode etik, etik kolegal, etik profesi. Pasien kalangan miskin bidan tetap memberi pelayanan dengan baik termasuk peran bidan apa kewajiban terhadap profesi, kewajiban terhadap klien dan masyarakat. Si Kemenkes ini selalu keluar, program SDGs yang berhubungan dengan wacita selalu keluar. Jadi jawabanku menghilangkan segala bentuk diskriminasi perempuan. PX hamil tensi tinggi DRS diapakan? Jawabanku beri anti-hipertensi dan diet rendah garam. Patograf yang ditulis apa aja? Pembuatan klorin 0,5%, air 30 liter butuh klorin berapa? Yang bisa direndam klorin apa? Jarum, klem, arteri, pet, celemek, konseling, prakonsepsi tujuannya apa? Program cerdik, tema HKN 2015. 1 jam postpartum yang dievaluasi apa? Asuhan hamil 28 mg, deteksi kembar dan hipertensi, cek protein urin dan urin, produksi protein urin. TFU 4 jari di atas pusat, UK berapa? UUD 45 pasal berapa tentang jaminan sosial? 5 petugas yang harus ada di puskesmas, farmasi, kesling, kesmas, dan lain-lain. Hafalin, Mbak. HB Bumil 9,7%, konseling apa? Gizi Bumil aku pilihannya tentang KPD, asuhan bendungan payudara, infartu buka 8, DJJ 120, asuhan apa? Pilihannya ada yang mirip-mirip, pantau DJJ ulang atau hadirkan pendamping persalinan. Jadi FRSKB ini rata-rata mendetil ya. Mungkin karena yang melaju SKB ini orang-orang pintar dan daya ingatnya kuat, jadi si FR-nya juga sedetil ini. Beda dengan FR yang di SKD tuh. Kebanyakan FR-nya itu nggak detil ya. Tapi kalau SKB seperti ini FR-nya rata-rata detilnya, apalagi yang sekarang-sekarang nih, yang hari keempat nih, sudah begitu detil. Alhamdulillah saya sudah selesai SKB tanggal 5 September 2020, sesi 3 dari bidang kebidanan Kalimantan. Pokoknya salah satu dari kota di Kalimantan ya. FR dari saya umumnya arah kebijakan nawacita, revitalisasi puskesmas, visi dan misi Kemenkes, RPJM untuk kesehatan ibu dan anak, serta PBI untuk PBI penerima bantuan pemerintah nih. Cuci tangan langkah ke-7. PHBS dalam rumah tangga. Ini yang selalu keluar nih. 1-6 sering keluar, cerdik juga sering keluar. SDG sering keluar, cuci tangan, pakai sabun sedunia ini sering keluar. Hari kanker, nilai pembangunan kesehatan, pelayanan primer pada nafsa ini selalu keluar nih untuk remaja. Manfaat ekonomis si imunisasi, aborsi selalu keluar. Imunisasi yang bikin demam ini juga sering keluar. Nakes wajib ujian izin praktek. Komunikasi soler, S-nya apa? Kemudian dekontaminasi alat, cerdik untuk mencegah PTM yaitu kebidanan, sungsang, PEB, eklamsia, IMD atau NIA, uteri. HEG, penyebab pendarahan postpartum, diare, anemia, fase persalinan. Semoga bermanfaat yang belum ujian. Semangat teman-teman, semoga tahun ini kita lulus jadi PNS semua, amin. Saling mendoakan ya. Saran saya belajar di FR yang telah
yang teman-teman udah dapat aja biar lebih fokus belajarnya terus gak pusing banyak baca materi. Pusing baca banyak materi. Untuk materi kebidaanannya kebanyakan penanganan. Kalau yang umum masalah visi misi RPJM itu harus dihafal benar-benar. RPJM yang tahun 2019-2024 pelajari jaga teman saya ada yang dapat soal itu. Ini sarannya sama dengan saran dari Eding Match PNS ya. Belajar di FR yang udah dapat aja. Jadi kalian belajarnya nggak terlalu melebar. Biar nggak pusing baca banyak materi tapi nggak keluar, lebih baik kalian perdalam FR, kembangkan FR, cari jawabannya. FR Kebidanan 5 September sesi 2, visi misi Kemenkes. Nawacita terkait kesehatan. Goal SDGs yang kedua, langkah pertama cuci tangan, Hari AIDS. Hari cuci tangan pakai sabun sedunia, alat kontrasepsi untuk penderita HT dan varises. Imunisasi bayi usia 2 bulan, PHBS dalam rumah tangga, upaya pencegahan narkotika dalam keluarga, kepanjangan SJSN, UU SJSN, UU BPJS. Proses administrasi yang dilakukan oleh yang berwenang berupa surat izin praktek yang diberikan kepada tenaga profesi dinamakan Aseptor IUD tidak hai 2 bulan hasil PP tes plus apa tindakan bidan. Bidan kepala ingin melakukan perubahan terhadap anak buah dengan mengumpulkan dan mengatur agar ada perubahan baik. Sikap bidan dinamakan apa? Denominator persalinan normal, dokumentasi kebidanan. Nipas 6 hari mengeluh demam, payudara bengkak, kemerahan dinamakan Placenta previa, ciri-ciri premenopause, dosis awal MGSO4, eklamsi, bayi usia 12 bulan, KPASP 8, belum bisa mengucap 2 suku kata. Tindakan bidan, apa? Ibu melahirkan anak ke-6, plasenta lahir spontan, perdarahan tetapi uterus kontraksi baik, tidak ada laserasi, kandung kencing kosong, apa penyebabnya? Remaja usia 18 tahun belum menikah, sering gonta-ganti pasangan. Periksa di bidan mengeluh keputihan. Setelah diperiksa terdapat benjolan seperti bunga kol di vulva vagina. Bidan kenal baik dengan keluarga remaja tersebut. Apa tindakan bidan? Letak puncak denominatornya apa? Ibu hamil 26 minggu mengeluh puting datar, kolostrum sudah keluar. Apa tindakan bidan? Porsi makan bayi usia 9 bulan seperti apa? Cerdik ini selalu keluar ambulan desa. Semoga bermanfaat. FR Bidan hari ini UUD soal JKN, BPJS, awale PT Askes. Oh ini sejarah BPJS ya. Ini yang akhir-akhir ini kayak gini nih BPJS, sejarah BPJS nih. Visi Kemenkes, misi Kemenkes yang sesuai nawacita, desinfeksi direbus berapa menit. Fungsi utama KB bagi pemerintah, manfaat langsung KB buat perempuan. Urutan KB menunda kehamilan itu jenisnya apa, 15 Oktober hari apa, 2019 peringatan HKN keberapa. Sasaran bidan adalah bayi, balita, bumi, sampai lansia namanya apa, pilihannya ada, kewenangan, kompetensi, standar asuhan, kewajiban. Ibu belum KB, suami pulang tiba-tiba, anjurane opo, ini tok isi KB kondar. Ini tak isi KB kondar, oh ini. Yang ngasih FR-nya orang Jawa ya. Bayi baru lahir, penilaian utama untuk tahu asfiksia apa. Bayi usia 2 bulan dikasih imunisasi apa. Manfaat imunisasi buat bayi secara perkembangan apa. Plasenta belum lahir setelah 15 menit dikasih apa. Plasenta belum lahir setelah 30 menit, ada tanda-tanda pelepasan tindakannya apa, usia 45 tahun keputihan dan keluar darah saat senggama perlu dilakukan pemeriksaan apa. Opsinya pap smear, biopsi dan lainnya lupa, robekan sampai sphincter derajat berapa, ini ada 2 soal.
Ibu habis lahiran, lelah karena urus bayi asuhannya apa? Ibu hamil mengeluh pinggang pegal, anjurannya apa? Ibu lahiran kontraksi jelek, yang perlu dikaji apa? Opsi ada meriksa kandung kemih, meriksa plasenta, tanda-tanda pelepasan plasenta apa saja. Oke, seperti itu ya FR hari keempat. Pokoknya jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar, simak terus FR yang dibagikan Enigma CPNS supaya kalian belajarnya tidak terlalu melebar, supaya kalian tidak terlalu banyak baca materi. Sudah saja kalian cari jawaban dari FR yang beredar, kemudian kembangkan, perdalam. Oke, jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info ya. Subscribe tombol merah dan tekan lonceng agar kamu dapat notifikasi dari info terbaru. Semoga kalian lulus SKB dan diterima jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.